Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup dengan bahagia di daerah pesisir pantai yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan. Setiap pagi, ketujuh anak kambing berangkat ke sekolah dengan gembira setiap hari. Hari terakhir di sekolah, akhirnya semua akan menerima laporan nilai hari ini dan liburan musim panas yang menyenangkan sudah menunggu. Hore! Kita sudah mendapatkan kartu nilai kita. Ayo kita mulai liburan. Mereka bergegas memasuki gerbang kebun dan mengetuk pintu secara bersamaan. Saat ibu kambing membuka pintu, anak-anak kambing yang bersandar di pintu langsung jatuh. Coba lihat siapa ini, anak-anak kambingku. Kami sudah mendapatkan hasil nilai kami, Bu. Kami ingin jadi yang pertama menunjukkan kepadamu. Lihat punyaku dulu. Tidak, punyaku duluan. Karena kalian sudah resmi liburan, Ibu akan memasak makanan favorit kalian untuk merayakannya. Yeay! Katakan, kalian mau apa untuk makan malam? Pizza! Baiklah. Kita buat pizza kalau begitu. Ayo kita buat bersama. Yeay! Bersama-sama mereka membuat pizza raksasa yang lezat, menambahkan berbagai macam bahan. Mereka masukkan pizza ke dalam oven. Saat pizzanya siap, aromanya sangat lezat. Anak-anak kambing pun menghabiskan semuanya. Anak-anak, Ibu punya kejutan untuk kalian. Aku suka kejutan. Ibu sudah memesan liburan untuk kita. Liburan? Kemana? Ibu sudah memutuskan untuk membawa kalian ke London di musim panas ini. Yeay! Kita akan pergi ke London. Setelah menggosok gigi, mereka berkumpul di ruang keluarga dan mulai mengumpulkan informasi tentang London. Wow, kotanya hampir berumur 2000 tahun. Kota itu seperti museum terbuka. Ada sungai panjang yang mengalir di sana. Oh, coba lihat apa yang kutemukan. Apa yang kau temukan? Sepertinya mobil-mobil di Inggris semuanya rusak. Kenapa kau bilang begitu? Lihat, kemudinya berada di sisi yang salah. Di Inggris lalu lintas berada di sisi yang lain dan itu berbeda bagi kebanyakan negara lainnya. Aku mau pergi sekarang. Ayo kita tidur cepat malam ini, kita harus menyiapkan segalanya besok. Kemudian liburan seru sudah menunggu kita. Pertama, mereka pergi untuk membeli tiket kereta. Keadaan di agen travel sangat penuh. Bu, boleh aku menunggu di luar? Di sana ramai sekali. Baiklah sayang, kau tunggu di sini. Jangan bicara dengan orang asing. Ibu akan segera kembali. Ibu kambing tidak menyadari ada sepasang mata yang mengawasinya saat dia memasuki agen travel. Seperti biasa, serigala jahat mengincar mereka. Halo, kambing kecil. Apa yang kau lakukan di sini sendirian? Aku tidak sendirian, ibuku ada di dalam. Aku sedang menunggunya. Benarkah? Kau anak yang sangat baik. Seandainya semua anak bisa sepertimu. Si kambing kecil percaya dengan serigala yang bicara dengan manis dan bersahabat. Terima kasih, tapi ibuku melarangku bicara dengan orang asing.
Aku adalah teman lama ibumu. Aku tadi lewat dan kupikir aku harus menyapanya, tapi sepertinya dia sedang sibuk. Jadi, aku putuskan untuk menyapamu saja. Aku harus memberitahu ibu. Tidak. Jangan ganggu dia. Katakan padaku, kau sedang apa di sini? Besok kami akan pergi liburan. Kami sedang bersiap-siap. Bagus sekali. Kau mau pergi kemana? London. Jadi kau akan pergi ke London? Aku mengerti. Aku selalu ingin mengunjungi kota itu. Aku juga. Kemudian, serigala jahat dan ibu kambing melihat satu sama lain. Ibu kambing menyadari apa yang terjadi dan langsung lari menuju anak kambing. Oh, iya. Aku harus pergi. Sampai jumpa, ya. Hampir saja. Sedikit lagi aku berhasil. Dia mendapatkan ide yang bagus. Menurutnya, bisa memiliki kesempatan yang sama di London. Tentu saja. Kenapa aku tidak berpikir dari tadi? Keesokan harinya, ibu kambing dan ketujuh anak kambing naik kereta. Serigala jahat sambil menyamar mengikuti mereka dari belakang. Dia mengenakan topi besar. Topinya besar sekali, sampai tersangkut di pintu. Kejadian itu membuat semua orang memandangnya. Kenapa semua orang memandangiku? Aku tidak akan pernah tahu. Serigala duduk dengan susah payah karena topinya. Ketujuh anak kambing menikmati perjalanan kereta. Mereka menikmati pemandangan dan bermain bersama. Keretanya berhenti. Kita sudah sampai di London. Yeay! Mereka pun pergi ke hotel dan meninggalkan koper mereka di sana. Serigala jahat mengikuti mereka. Dia berniat menculik salah satu anak kambing itu begitu dia punya kesempatan. Bu, ayo kita lihat Big Ben dulu. Itu jam menara yang besar. Kemudian kita naik biang lala terbesar di dunia. Tapi hati-hati dengan lalu lintasnya. Kita tidak mau kalau sampai terjadi kecelakaan. Mereka pergi ke Big Ben. Tinggi sekali. Berat belnya 13 ton. Wow! Pemberhentian berikutnya adalah istana mewah tempat sang ratu tinggal. Ibu lihat, ratu melambaikan tangan ke arah kita dari balkon. Beruntung sekali kita bisa melihat yang mulia Ratu Elizabeth II. Mahkotanya besar sekali. Mereka bergembira bersama-sama. Di Taman Hyde, mereka menikmati tumbuhan yang subur dan melihat tupai bermain. Mereka makan siang di tepi danau, bermain bola, dan berbaring di rumput. Baiklah, sudah waktunya untuk melihat London Eye, biang lala terbesar. Kalau kalian sudah siap, ayo kita pergi. Kami sudah siap. Ibu kambing merasakan ada sesuatu yang salah. Kemudian dia menyadari kalau anak kambing yang paling kecil hilang. Anak-anak, mana adikmu?
di sini. Kembalikan dia padaku, serigala jahat. Ambil dia kalau kau bisa. Dia pergi ke biang lala. Aku tahu jalan pintas yang kutemukan di internet. Ikuti aku. Mereka melalui jalan pintas dan bisa mengejar serigala di bawah biang lala. Ibu kambing dan anak-anak kambing mengepung serigala jahat. Dia pun tidak bisa kabur lagi, maka dia pun melompat ke biang lala. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Ibu kambing menghentikan biang lala saat kapsul serigala sampai di bagian puncak. Anak-anak kambing lainnya mulai memanjat ke atas. Ayo kita goyang kapsulnya untuk membuatnya ketakutan. Tolong, selamatkan aku. Aku tidak suka ini. Tolong. Serigala sangat ketakutan sampai dia harus melepasi anak kambing kecil untuk berpegangan kepada tiangnya. Kumohon, stop. Aku menyesal. Kau tidak bisa lolos begitu saja, serigala jahat. Kau harus membayar atas perbuatanmu. Serigala jahat sudah tidak tahan lagi dan dia melompat ke Sungai Thames. Polisi sungai yang melintas akhirnya menangkapnya. Ada pelajaran yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, sayangku. Dengan banyaknya penjahat seperti si serigala, kita harus selalu berhati-hati. Kau benar, Bu. Ibu kambing dan ketujuh anak kambing melupakan insiden ini dan kembali menjelajahi London. Mereka mengambil banyak foto dan berlibur dengan gembira. Kemudian mereka kembali ke pertanian dengan banyak sekali kenangan indah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tempat yang jauh dari kota, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup bahagia di sebuah pertanian di dalam hutan. Hewan-hewan yang tinggal di pertanian ini tidak memiliki majikan, jadi mereka sendiri yang mengelola pertanian ini. Setiap tahun, salah satu dari mereka akan dinominasikan untuk menjadi pemimpin. Para hewan akan menghasilkan makanan untuk mereka sendiri dan hidup damai bersama-sama. Mereka saling menghargai satu sama lain dan berusaha melakukan hal yang benar. Dengan begitu, mereka bisa menghindari terjadinya konflik di pertanian. Tugas ibu kambing adalah mengumpulkan susu dari semua hewan penghasil susu. Kemudian, dia menjualnya ke pasar. Dia memberi uang hasil penjualan kepada pemimpin agar bisa digunakan untuk keperluan di pertanian. Tahun ini adalah giliran anjing yang menjadi pemimpin. Dia yang bertanggung jawab mengamankan pertanian. Dari waktu ke waktu, banyak barang yang hilang dari pertanian. Semua tahu kalau itu salah anjing, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun, karena mereka takut dengan suara gonggongan kerasnya dan giginya yang besar. Dengan enggan, para hewan menyerahkan jabatan itu kepada anjing dengan sebuah upacara.
Aku tidak percaya si anjing. Dia masih belum menemukan pencuri yang mencuri hasil kerja kita. Dia bahkan tidak pernah mencoba mencari mereka. Ini akan menjadi tahun yang sangat berat. Semua tahu kalau si anjing dan serigala jahat yang tinggal di dalam hutan adalah sahabat baik. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita semua punya anak kecil. Tidak akan. Dia tidak akan memberikan anak-anak kita kepada serigala. Bagaimanapun juga, kita harus tetap waspada. Mungkin dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, tapi dia tidak akan mengkhianati kita. Kita lihat saja nanti. Sementara para binatang di pertanian sedang berbincang satu sama lain, anjing menikmati posisi barunya. Semuanya berjalan baik di beberapa hari pertama. Hewan-hewan melaksanakan tugas mereka, dan bisnis berjalan seperti biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suatu malam, ibu kambing terbangun oleh suara jeritan dan dia langsung pergi keluar untuk melihat ada apa. Anakku, bayiku, mereka hilang. Apa yang terjadi? Serigala jahat menculik semua anak ayam. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Mereka menghampiri anjing. Dengkurannya sangat keras, menggema di seluruh pertanian. Ibu kambing mengetuk pintu kandangnya. Tapi si anjing tidak terbangun. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kukuruyuk! Kukuruyuk! Mendengar suara ayam jantan, anjing terbangun dengan kaget dan kepalanya terantuk atap kandang. Dia pikir sekarang sudah pagi. Apa yang terjadi? Pemimpin macam apa kau ini? Serigala jahat telah menculik anak ayamku. Sementara kau tidur dengan sangat nyenyak. Semuanya tenang. Mungkin anak-anak ayam itu sedang pergi jalan-jalan. Malam-malam begini? Sepertinya ada yang membantu si serigala jahat. Tidak mungkin. Kau saja yang tidak bisa menjaga anak-anakmu. Kau tidak perhatian kepada mereka. Apa kau bukan presiden? Harusnya kami bisa mendatangimu saat kami punya masalah. Semuanya kembali tidur. Kita akan mencari anak-anak ayam itu besok pagi. Semua hewan kembali tidur dengan perasaan khawatir. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kita harus berhati-hati. Keesokan harinya, dipimpin oleh anjing, mereka mencari anak ayam. Sepertinya anak-anak ayam itu menghilang di udara. Semua hewan di pertanian mencari mereka sampai malam. Tapi mereka kembali dengan tangan kosong. Ibu ayam menangis terseduh-seduh. Tidak perlu bersedih. Kau selalu bisa bertelur lagi. Mendengar itu, ibu ayam menyerang anjing dan mematukinya. Itulah yang diinginkan oleh anjing. Jadi dia mengurung ibu ayam itu di dalam kandang. Semua hewan di pertanian tidur cepat karena kelelahan. Setelah mereka semua tidur, anjing pun keluar dari kandangnya
dan membuka pintu gerbang pertanian. Dari kegelapan, serigala jahat pun muncul. Kau dari mana saja? Sudah 1 jam aku menunggu. Aku harus memastikan semua hewan sudah tidur. Kau pikir mudah menipu semua orang di pertanian besar ini? Baiklah, baiklah. Tidak usah basa-basi. Kali ini apa yang kau inginkan? Aku mau anak kambing. Mereka harganya lebih mahal. Serigala jahat memberikan seluruh isi kantungnya kepada anjing. Mari kita bicara bisnis. Tunjukkan di mana kandang kambingnya. Sambil mengendap-endap, serigala masuk ke rumah ibu kambing dan anak-anaknya tinggal. Serigala jahat itu langsung menuju ke kamar kambing-kambing kecil dan memasukkan mereka ke dalam karung. Anak-anak kambing yang kaget langsung terbangun dan mulai berteriak seperti yang diajarkan ibu mereka jika mereka dalam bahaya. Serigala itu sangat kaget, tapi dia tidak mau menyerah pada mangsanya. Dia melompati jendela sambil menggendong karung itu dan kabur. Ibu kambing yang terbangun setelah mendengar suara teriakan anak-anaknya, tahu apa yang terjadi dan langsung lari mengejar serigala. Tolong, dia menculik anakku, tolong! Ibu kambing bersama kucing dan ayam jantan mulai mengikuti serigala. Tidak lama kemudian, serigala itu menghilang di kegelapan malam. Ibu kambing pun duduk di atas batu dan mulai menangis sedih. Dia bisa mendengar bayinya menangis. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Kemudian, mereka mendengar suara kepakan sayap tepat di atas mereka. Hei, ikuti aku. Aku bisa melihat mereka. Tuan burung hantu bisa melihat serigala berkat kemampuannya melihat di malam hari. Mereka mengikuti burung hantu ke sarang serigala jahat. Kita serang serigala itu dan selamatkan mereka. Tidak. Kita harus buat rencana. Tuan burung hantu dia yang paling cepat di antara kita. Jadi sementara kita mengalihkan perhatian serigala, dia bisa kembali ke pertanian dan meminta bantuan. Lalu kita bisa menyerang dan mengalahkan serigala itu. Burung hantu terbang kembali ke pertanian. Ibu kambing, ayam jantan dan kucing mendekati jendela rumah itu. Dan mereka melihat serigala dan anjing berjabatan tangan. Sekarang semuanya menjadi sangat jelas. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan menunggu sampai bantuan datang. Sementara itu, kambing-kambing kecil mencoba memahami apa yang terjadi. Kambing yang paling kecil sangat takut dan mereka pun mulai menangis. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus tetap tenang. Shh, jangan menangis. Ingat apa yang ibu ajarkan kepada kita. Tetap tenang, bersikap berani, berpikir, dan bertindak. Iya, itu benar. Aku punya ide. Dengarkan aku. Kambing-kambing kecil saling berbisik dan tertawa sendiri. Setelah selesai bicara, salah satu dari mereka mengetuk pintu yang terkunci. Hei, serigala jahat, kemarilah.
Serigala menghampiri pintu. Apa? Apa yang kau inginkan, anak nakal? Kami harus ke kamar kecil. Kamar kecil? Kau bisa menahannya. Bersabarlah. Aku akan bawa kalian ke pasar untuk menjual kalian semua. Terserah kau saja, serigala jahat. Kami bertujuh di sini. Pikirkan kekacauan yang akan kami ciptakan. Serigala jahat dan anjing saling melihat satu sama lain. Kau takut dengan 7 ekor anak kecil? Serigala membuka pintu dan mereka membawa anak-anak itu ke pohon di luar rumah sekaligus. Sementara itu, ibu kambing melihat apa yang sedang terjadi. Ayo, lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Tidak bisa jika kalian melihat. Iya, kau harus balik badan. Baiklah. Baiklah. Tapi cepat ya. Begitu mereka membalikkan badan, salah satu anak kambing menerjang serigala dan satu lagi menerjang anjing. Dengan sangat kuat sampai mereka terjatuh. Anak-anak yang lain juga ikut menerjang kedua penjahat itu. Itu anak-anakku. Ayo, sekarang giliran kita. Kucing melompat keluar dari balik pohon tempat mereka sembunyi dan menyerang serigala dan mencakarnya. Ayam jantan mematuk kepala anjing sekuat tenaganya. Serangan terakhir berasal dari ibu kambing. Dengan kekuatan penuh, dia menyeruduk serigala dan anjing sampai mereka pingsan. Ayam jantan dan ibu kambing sangat bahagia bisa kembali berkumpul dengan anak-anak mereka. Ayam jantan memeluk anak-anaknya ke bawah sayapnya untuk menghangatkan mereka. Ibu kambing mencium dan menciumi anak-anaknya satu persatu. Anak-anakku sayang, ibu sangat bangga pada kalian. Burung hantu membawa seluruh hewan di pertanian ke tempat itu. Itu mereka. Ibu kambing memberitahu segalanya kepada semua hewan. Semuanya mendapat pelajaran dari sana. Mulai saat itu, pemimpin pertanian akan dipilih dan bukannya berdasarkan giliran. Akan ada Dewan Pertanian yang akan memastikan pemimpin pertanian melakukan tugasnya dengan baik. Mereka juga memutuskan untuk mengusir anjing dari pertanian. Ibu kambing pun terpilih menjadi pemimpin karena keberaniannya. Semua kembali ke rumah masing-masing dan hidup bahagia untuk selamanya, kecuali serigala jahat dan anjing. Pada zaman dahulu kala, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup bahagia di sebuah desa kecil. Ibu mereka selalu mengingatkan untuk menjauhi serigala jahat. Ketujuh anak kambing selalu bersama-sama. Mereka selalu saling menjaga agar serigala tidak bisa mendekati mereka. Saat mereka kembali dari sekolah, mereka akan mengerjakan PR, bermain, dan selalu membaca buku sebelum tidur. Suatu hari, mereka kembali dari sekolah dengan gembira. Mereka duduk di meja dan makan kue yang ibu mereka panggang dengan penuh cinta. Ceritakan pada ibu bagaimana harimu. Hari ini di mata pelajaran sejarah kami mempelajari tentang Mesir kuno. Bagus sekali. Ibu pernah membaca buku tentang Mesir kuno. Itu merupakan salah satu peradaban tertua. Ibu selalu tertarik dengan hal itu.
Ibu, apakah menurutmu para Firaun adalah orang-orang jahat? Kenapa kau tanyakan itu? Menurutku mereka jahat karena apa yang guru kami katakan. Ibu, apa artinya Firaun? Fir'aun adalah kepala negara dan juga pendeta tertinggi di Mesir ribuan tahun yang lalu. Ibu kambing bangun dari kursinya, berjalan ke rak buku dan kembali lagi sambil membawa sebuah buku. Ia pun duduk dan mulai membaca. Sudah ketemu. Coba kita baca apa itu Fir'aun. Fir'aun pertama hidup sekitar 3.000 tahun yang lalu dengan sistem faraonik yang menurunkan gelarnya dari ayah ke anak. Fir'aun tidak memperlakukan rakyatnya dengan baik. Rakyatnya sangat miskin. Sedangkan piramida adalah makam yang melambangkan kekuasaannya. Ada banyak sekali misteri yang terdapat di piramida. Contohnya, ada beberapa Fir'aun mengenakan topeng yang bentuknya aneh. Kenapa mereka membuat jebakan di dalam piramida? Karena mereka tidak mau ada rakyat jelata masuk ke dalam sana. Bagaimana dengan topeng-topengnya? Ada yang bentuk kucing, elang, anjing, serigala. Serigala? Itu artinya serigala memang sudah jahat sejak dahulu. Kehidupan orang-orang di zaman kuno sangatlah berat. Benar, tapi coba pikirkan jika kita bisa hidup di zaman itu, pasti sangat menyenangkan. Bayangkan bisa menjelajahi piramida yang seperti labirin. Petualangan yang menyenangkan. Jangan lupakan soal si serigala jahat. Bayangkan dia ada bersama kita. Sekarang kau bilang seperti itu. Tapi kalau itu sampai terjadi, kalian semua akan mencari tempat untuk sembunyi. Saat tiba waktunya untuk tidur, anak-anak kambing langsung tertidur. Mereka memimpikan semua hal yang sudah mereka baca. Tiba-tiba, kamar mendadak terang. Cahayanya berasal dari luar dan sangat terang sampai membuat anak-anak kambing terbangun. Ada apa? Cahaya apa itu? Oh, mataku. Anak-anak kambing membuka jendela untuk mencari asal cahaya itu. Mereka melihat sebuah benda besar, bulat yang mirip dengan kapal UFO. Benda itu sangat terang sampai membutakan mata. Apa itu? Sepertinya itu pesawat luar angkasa. Aku takut. Tiba-tiba saja, objek yang terang itu menjadi gelap dan pintunya terbuka. Sesosok burung hantu tua muncul di pintu itu. Teman-teman, kemari. Itu siapa? Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia butuh bantuan. Dengan cepat, ketujuh anak kambing mendekati si burung hantu tua. Ikut aku, cepat. Kami butuh bantuanmu. Kau siapa? Kenapa kau membutuhkan bantuan kami? Aku datang dari jauh. Kau harus membantu kami. Apakah ini pesawat luar angkasa? Bukan, ini adalah mesin waktu. Aku datang dari ribuan tahun yang lalu. Aku datang untuk membawa kalian ke sana. Hanya kalian yang bisa menyelamatkan kami dari Firaun yang jahat. Kami? Apa yang bisa kami lakukan? Kau bisa mengalahkan serigala di sini. Pastinya kau bisa melakukan hal yang sama untuk kami di sana. Ketujuh anak kambing saling melihat satu sama lain. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Burung hantu tua itu tampak tidak berdaya. Dan mereka jadi kasihan melihatnya. Kita harus membantunya. Kau benar. Ayo semuanya.
Ketujuh anak kambing masuk ke dalam mesin waktu itu. Mesinnya menyala lagi dan menghilang. Ketujuh anak kambing mendapati dirinya berada di padang pasir. Kita di mana? Kau membawa kami kemana? Lihat, monumen besar itu di sana. Piramida. Baiklah anak-anak. Kita berada di Mesir. Ini adalah zaman Mesir kuno. Sekarang apa yang akan terjadi? Piramida yang kau lihat saat ini sedang dibangun oleh Firaun, Tutankhamun. Dia ingin membangun piramida terbesar di dunia. Dia tidak mempedulikan penderitaan rakyatnya. Aku sangat menyesal mendengarnya. Orang-orang kelaparan dan mereka mengalami kemiskinan dan menderita sakit. Seseorang harus bisa menghentikannya. Firaun sudah kehilangan akal. Akan lebih baik kalau kita bisa mengusirnya dari negeri ini. Kita harus buat rencana sekarang juga. Ketujuh anak kambing mendekat dan berbisik. Burung hantu tua sangat penasaran dan ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Semua sudah mengerti tugasnya masing-masing? Iya, ini akan persis seperti di buku yang kita baca. Kami butuh perban dalam jumlah yang banyak. Untung aku membawa alat pemutar musik dan pengeras suara. Begitu burung hantu tua membawakan semua barang yang dibutuhkan, mereka langsung ke istana Tutankhamun. Di luar istana, satu anak kambing naik ke atas pundak saudaranya, sedangkan yang lain melilitkan perban ke tubuh mereka. Mumi yang sangat bagus. Apakah klip suaranya sudah siap? Semuanya sudah siap. Kalau begitu, ayo kita mulai. Cepat pakai topengmu. Ketujuh anak kambing mengenakan topeng yang dibawakan oleh si burung hantu tua. Tadinya topeng-topeng itu milik nenek moyang Tutankhamun. Mereka memasuki istana sambil mengenakan topeng itu. Para penjaga pun kabur ketakutan. Pintu ruangan tahta Firaun pun terbuka, dan dari dalam terdengar suara. Suara apa itu? Apa yang terjadi? Siapa yang berani menggangguku? Sang Firaun pun keluar. Ketujuh anak kambing sangat kaget melihat Firaun begitu mirip dengan serigala jahat. Seakan-akan mereka sosok yang sama. Sekarang giliranmu. Dua anak kambing yang dijadikan sebagai mumi mulai berjalan menuju arah Firaun sambil mengeluarkan suara yang aneh. Siapa? Kau siapa? Penjaga, tolong! Satu anak kambing menyalakan alat pemutar musiknya. Dan kemudian, sebuah suara yang mirip dengan suara ayah si Firaun pun terdengar. Firaun tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dia sangat ketakutan. Apakah ini yang kuajarkan padamu, nak? Aku selalu menasihatimu untuk tidak menjadi sombong. Tapi kau selalu melakukan yang sebaliknya. Ayah, tapi ini tidak mungkin. Diam. Ayah, kumohon maafkan aku. Aku tidak akan pernah melanggar perintahmu lagi. Bagaimana menurutmu, burung hantu tua? Apakah aku harus memaafkan anakku? Kau bisa memberikannya satu kesempatan lagi, Tuan. Kalau begitu, kau kumaafkan. Tapi jika aku mendengar ada keluhan lagi, aku akan datang dan membawamu pergi bersamaku. Jangan khawatir, Ayah.
kau bisa mempercayaiku. Burung hantu, kau harus terus mengawasi anakku. Dan jika dia melakukan hal yang tidak benar lagi, kau beritahu aku. Apakah sudah jelas? Iya, Tuan. Mumi anak kambing berjalan mundur ke arah asal dia muncul dan menghilang di belakang pintu. Rencana kalian berjalan sempurna, anak-anak. Terima kasih banyak. Ayo, masuklah ke dalam mesin waktu agar aku bisa membawa kalian kembali pulang. Anak-anak kambing memasuki mesin waktu. Semuanya tampak gelap dan kemudian cahayanya muncul lagi. Ketujuh anak kambing mendapati dirinya berada di tempat tidur masing-masing. Mereka saling melihat satu sama lain. Jendela yang tadi mereka buka tertutup. Seakan-akan mereka tidak pernah meninggalkan kamar itu. Apakah itu nyata? Atau apakah kita semua mengalami mimpi yang sama? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi menurutku kita melakukan tugas kita dengan baik. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan, dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.